Assalamualaikum dan salam sejahtera. Selamat datang di WM Production Podcast Horror. Hai, aku Mela. Di episode kali ini aku akan membahas tentang cerita misteri. Dan aku akan nemenin waktu kosong kalian beberapa menit ke depan. Jangan lupa siapin cemilan kalian dan posisi ternyaman kalian. Oh iya, yang perlu kalian tahu, mendengarkan cerita seperti ini akan memanggil mereka. So, jangan dengerin sendirian, bisa aja sih mereka udah ada di sekeliling kamu sekarang. Sesuai sama judulnya, kita langsung aja mulai ceritanya. Mengulik kisah mistis jalanan angker Gunung Cilik, episode Urban Legend. Kamu pasti pernah denger dong jalanan angker di sekitar kamu. Mau di dekat rumah, dekat sekolah, atau kantor, pasti ada aja kisah jalanan yang dianggap angker oleh warga sekitar. Seperti kisah salah satu akun di Kaskus bernama Mantap Sol. Lewat akun itu, si pemilik membagikan sebuah kisah horor beberapa tahun yang lalu, tepatnya 12 April 2018. Konon, katanya kisah ini terjadi lama sebelum ibunya menikah. Saat itu si ibu masih tinggal di sebuah desa yang tak diberitahu lokasinya. Namanya desa, pasti ada dong budaya atau adat khas yang masih dilestarikan biar gak kemakan zaman. Nah, di desa ibu si pemilik akun ini dulu ada pertunjukan kuda lumping yang masih populer banget. Dari muda sampai yang tua, mau dari latar belakang apapun, semua kumpul dan nonton pertunjukan kuda lumping di desa itu. Ceritanya, ibu dan adiknya waktu itu jadi salah satu penonton pertunjukan kuda lumping malam itu. Acara berlangsung meriah, banyak warga yang datang dan terhibur menyaksikannya. Tapi tanpa terasa waktu berlalu dengan cepat, hingga akhirnya malam semakin larut, sehingga ibu dan adiknya itu memutuskan untuk pulang meski pertunjukan masih panjang. Berbekal sepeda motor lawas, kedua wanita itu melawan dinginnya malam dan kabut yang menutup jalan. "Mbak, aku tahu jalanan yang cepat," kata si adik yang menyetir. "Terserah deh, yang penting cepat sampai daripada dimarahin sama ibu," kata ibu dengan logat bahasa Jawa. Akhirnya keduanya memutuskan untuk memilih jalan pintas itu. Di simpangan jalan, adiknya memutuskan ambil jalan pintas yang dianggapnya bakal lebih cepat sampai ke rumah. Ternyata jalanan yang mereka ambil adalah jalanan yang gelap dan penuh semak-semak di sisi kiri dan kanan jalan. Jalan pintas yang dipilih ternyata membuat ibu merinding. Baru masuk jalan ini aja, si ibu katanya udah menelan ludah sambil melihat pohon di sekelilingnya. "Lewat sini aman gak?" tanya ibu. "Sudah, bismillah aja mbak," jawab adiknya percaya diri. Gak lama, baru beberapa meter masuk dari simpang tadi, telinga ibu berdenging. Udara dinginnya malam dan sunyinya suasana kala itu makin membuat ibu terus memandangi semak di sebelah kirinya. Sampai ada hal yang mengganjal dari semak-semak itu. Kondisi jalan yang kurang bagus dan kabut yang cukup tebal membuat si adiknya harus mengendarai motor dengan pelan dan hati-hati. Saat lampu motor menyapu jalanan, tampak sesuatu di depan mereka. Sebuah benda yang lebih besar daripada kambing, tapi lebih kecil dari sapi. Makin lama keduanya makin mendekat. Tiba-tiba benda itu bergerak saat motor hanya berjarak beberapa meter di depannya. Ternyata sosok seorang nenek tua berambut putih dengan mata menyala muncul di hadapan mereka, tampak selembar kain di tubuhnya. Sang nenek berjalan merayap seperti seekor laba-laba. "Lihat!" teriak ibu. Si adiknya pun langsung menginjak rem dan motor pun berhenti. "Ada apa tuh mbak?" kata adiknya kesal. "Tadi ada yang nyebrang," jawab si ibu. "Mana mbak? Aku gak lihat apa-apa," balas adiknya. Jawaban si adik pun makin membuat ibunya kebingungan. "Iya, tadi dia nyebrang masuk ke semak yang kiri," timbal ibu. Merinding mendengar perkataan si kakak, adiknya langsung tancap gas kencang-kencang
tanpa peduli kondisi jalan malam itu. Untungnya keduanya selamat sampai di rumah orang tua mereka. "Kalian ini kok pulang malam banget?" kata sang nenek yang telah menunggu ibu dan adiknya. "Hah? Jam berapa toh, Bu?" sahut adiknya ke nenek. "Lah, lihat itu sudah jam 2 malam," jawab nenek. "Hah?" Keduanya pun terkejut. Ibu pun menceritakan soal jalanan yang mereka tempuh untuk sampai ke rumah malam itu. "Oh alah, dasar gila, ngapain kalian lewat situ? Untung bisa pulang," kata nenek. "Lah, kenapa tuh, Bu?" tanya ibu. Ternyata konon jalanan itu dikenal dengan Gunung Cilik atau Gunung Kecil. Maksudnya, jalanan itu adalah jalanan melewati bukit yang kirinya merupakan turunan atau biasa disebut jurang kecil. Jelas aja jalur itu jarang dilewati orang, bahkan di hari tertentu nggak boleh ada yang melintas. Ngerinya lagi, ternyata jalanan itu sering jadi jalur iringan-iringan jenazah. Iring-iringan itu selalu muncul dari ujung dan menghilang tiba-tiba ketika mendekati simpangan. Tapi katanya sih kalau nekat mau lewat sebaliknya bunyikan klakson guna untuk menghentikan nenek-nenek yang mau menyeberang. Kayak apa yang ditemui ibu dan adiknya itu, guys. Bahkan katanya sering juga ada kecelakaan baik ringan sampai parah, semua pernah kejadian di sana. Rata-rata pengguna jalan yang apes itu nggak bisa mengendalikan kendaraannya. Sering juga terdengar suara orang menggumam dengan nada seperti berdoa alias qomat kamit. Duh, kalau udah denger yang kayak begitu, pengendara katanya harus banget segera keluar jalur itu. Atau enggak, ya nasibnya akan sama seperti pengguna jalan yang sial lainnya. Ngeri juga ya guys. Kalau di daerahmu ada juga nggak sih jalanan angker kayak cerita Mantap Soul tadi? Nah guys, kalau di daerah kamu atau kamu pernah ngalamin juga sama kayak cerita barusan, kalian boleh dong komen di bawah, share ke kita pengalaman kalian. Dan aku mau ngucapin terima kasih udah dengerin ceritaku episode Urban Legend kali ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Dan see you next podcast. Wassalam.